Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwati fillah rahimakumullah. Melanjutkan membaca kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin di Fadilati Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kemarin kita sudah membahas tentang nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu, kemudian juga mayujibul ghuslah, hal-hal yang mengharuskan untuk mandi. Sekarang masuk bab baru halaman 10 ya, halaman 10 babut tayammumi. Babut tayammumi. Tayammumi, mim yang pertama ditasydid ya. Babut tayammumi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa huwa an-naw'u tsani. Nunnya ditasydid wa huwa an-naw'u tsani min at-taharati. Wa huwa badalun an taharatil ma'i idza ta'adzara, dalnya ditasydid, ta'adzara isti'malul ma'i, idza ta'adzara isti'malul ma'i li a'dha'it taharati au ba'dhiha li adamihi au khaufi dhararin bisti'malihi, khaufu dhararin bisti'malihi fayaqumut turabu maqamal ma'i bi an yanwiya raf'a ma alaihi minal ahdathi thumma yaqulu bismillahi thumma yadribu dorobayat ribu thumma yadribut turaba biyadaihi marratan wahidatan yamsahu bihima jami'a wajhihi wa jami'a kaffaihi, faknya ditasydid, kaffaihi ya, fa ditasydid, kaffaihi. Fa'in daraba marrataini
fala ba'sa. Qala Allah Ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ya. Berkata mu'alif, semoga Allah merahmati beliau, wahwa dan dia siapa? Tayamum ini adalah an-nau' ats-tsani. Jenis yang kedua minat thaharati, dari bersuci. Wahwa dan dia badalun, ganti an dari taharatil ma'i, bersuci dengan air. Idza, apa arti idza? Jika ta'adzara, berudzur isti'malul ma'i, menggunakan air, li a'dha'i, untuk anggota-anggota at-thaharah, bersuci. Jadi anggota-anggota badan yang harus disucikan, itu a'dha. Au ba'diha, atau sebagiannya. Li adamihi, li karena adamihi, tidak adanya dia siapa? Air. Karena ketidakadaan air. Au khaufi dororin, atau takut ya, dororin ya, menimbulkan bahaya bistikmalihi, ketika menggunakan air. Ya, ini dulu kita pahami ya. Jadi di sini mu'alif menjelaskan bahwa tayamum merupakan jenis bersuci yang kedua. Karena asal bersuci adalah menggunakan apa? Air. Maka di sini beliau katakan dia merupakan ganti dari bersuci menggunakan air yang dia adalah asal. Ya. Sehingga tayamum ini yang menempati posisinya wudhu, yang menempati posisinya mandi. Apa maksudnya? Tayamum ini posisinya bisa menggantikan wudhu. Maksudnya dia bisa mengangkat hadas kecil dan menggantikan posisi mandi. Dia bisa menggantikan hadas besar. Dan tata caranya sama. Tayamum sebagai pengganti hadas kecil dan tayamum sebagai pengganti hadas besar. Ya, bersuci dari hadas besar. Maka di sini beliau jelaskan. Kemudian selanjutnya, kapan diperbolehkan bertayamum? Maka di sini beliau mengatakan idza ta'adzara, jika berudzur. Nah, jika berudzur, berhalangan, tidak mampu menggunakan air li a'dha'i thaharah, untuk anggota-anggota badan yang harus disucikan. Bisa seluruhnya atau sebagiannya. Ya. Jadi a'dha'i thaharah itu maksudnya seluruh anggota-anggota wudu.
atau sebagiannya. Paham maksudnya ya? Jadi sebagiannya tidak bisa kena air, maka boleh bertayamum. Meskipun anggota badan yang lain bisa kena air. Ini pendapat beliau seperti itu. Karena ada yang berpendapat selama yang lain masih bisa kena air, yang lain bisa kena air, harus kena air. Kemudian yang bagian itu cukup diusap, gitu. Cukup diusap. Nah, namun beliau di sini berpendapat ketika ada anggota badan yang kalau sampai kena air ya bermadharat, contohnya mandi besar. Kita mandi besar. Nah, misalnya ada luka di kepala atau di mana misalnya. Yang itu kalau sampai kena air, maka akan apa? Membahayakan, maka bisa bertayamum. Dan itu pernah terjadi ya di zaman Nabi. Ada seorang sahabat yang terluka kepalanya, kemudian dia tidak mampu menggunakan air, kemudian bertanya pada sahabat yang lain. Kemudian sahabat yang lain ini karena tidak tahu, ya berfatwa ya tetap wajib mandi karena apa? Ya asalnya junub gitu kan, atau pokoknya wajib mandi besar, maka ya harus mandi. Akhirnya apa? Dia mandi kemudian meninggal gitu loh. Nah, di situ Rasulullah marah ya kan. Rasulullah marah. Ya. Kemudian apa? Kenapa kok tidak bertanya itu kan? Padahal cukup baginya apa? Bertayamum gitu. Padahal kan itu kan dia nggak bisa kena airnya kan cuma bagian kepala gitu. Yang lain bisa kena air. Ya gitu. Makanya di sini beliau berpendapat ketika sebagian anggota badan yang harus disucikan itu berudur atau tidak mampu menggunakan air atau berbahaya kalau kena air, maka bisa langsung bertayamum seperti itu. Nah, beliau mengatakan di sini ketidakmampuan menggunakan air itu ada dua sebab. Pertama karena memang nggak ada air, tidak ada air, atau ada air tapi terbatas. Mungkin kalau dipakai wudhu hanya untuk apa? Cuci telapak tangan sampai wajah saja, atau sampai tangan saja, habis itu habis, ya, nggak rata, airnya cuma itu tok. Ya, maka ada ulama berpendapat yaitu yang apa? Yang mampunya berapa air ya sampai situ, kemudian apa? Dilanjutkan dengan mengusap. Maka pendapat itu lemah, dan yang terkuat adalah ketika air tidak mencukupi dan lebih dibutuhkan untuk konsumsi misalnya, maka ketika itu boleh langsung bertayamum. Jadi li adamihi, karena ketidakadaan air. Ya, ketidakadaan air, atau karena dororin, khaufi doror. Dikhawatirkan ada bahaya yang ditimbulkan ketika menggunakan air. Air banyak, tapi karena apa? Sakit, pakai air anget juga nggak bisa, air dingin apalagi, ya maka di situ boleh bertayamum. Jadi ada dua sebab ya. Pertama karena memang nggak ada air, dan nggak ada airnya itu memang dia sudah mencari. Ya bukan cuma tengok kanan tengok kiri nggak ada air langsung tayamum. Ya dah, dia belum berusaha mencari ke tetangga, ada air enggak itu kan. Jadi berusaha mencari dulu. Berusaha mencari dulu. Kalau enggak ada di daerah situ, ya baru ya dia bisa bertayamum. Itu pun ketika apa? Diperkirakan dia tidak bisa mendapatkan waktu sholat. Tapi kalau diperkirakan masih bisa mendapatkan waktu sholat, maka ya tidak boleh bertayamum. Contoh misalnya dia mau sholat isya, dia perjalanan 2 jam lagi insya Allah sampai tempat yang banyak air, ya sudah dia nunggu sampai tempat itu gitu loh. Paham? Paham ya? Jadi misalnya dia
Tadi sudah jamak sholat zuhur dan asar, kemudian perjalanan sampai dia safar, perjalanan dapat waktu sholat maghrib dan isya. Di situ nggak ada air, tapi nanti sebelum waktu isya ini berakhir, dia insya Allah sudah sampai ketemu di misalnya apa, rest area yang di situ ada airnya misalnya. Maka dia nunggu sampai di situ, jelas ya. Dia berusaha dulu mencari air. Jadi selama dia masih mendapatkan waktu, maka diusahakan untuk mencari air. Itu maksudnya li adamihi. Jadi setelah mencari, setelah berusaha kok tidak dapat atau dikhawatirkan segera apa? Kehilangan waktu sholat, maka dia bisa bertayamum. Terus fayaqumu turabu, sampai tadi bisa dipahami ya? Ya. Fayaqumu turab, maka tanah yakumu menempati maqamal ma, posisi air. Jadi maka tanah pun menempati posisinya air, menggantikan posisinya air. Nah, berikutnya tata caranya. Tata caranya. Bi'an yanwiya, dengan berniat raf'a, mengangkat ma'alaihi, apa yang ada pada dirinya minal ahdas, dari hadas-hadas. Jadi berniat untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Nah, kalau misalnya dia berhadas kecil, ya dia niat untuk mengangkat hadas kecil. Kalau niat dia berhadas besar, maka niat berhadas besar. Kalau dia niat berhadas besar, apakah sudah mencukupi wudhu? Maka pendapat yang kuat, ya artinya dia apa? Sudah mencukupi hadas kecil. Maka pendapat yang kuat sama seperti mandi. Jadi mandi junub itu mencukupi wudhu. Sebagaimana ini juga ketika tayamum niat mengangkat hadas besar, maka otomatis hadas kecil sudah angkat. Tanpa harus diniatkan untuk mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Bisa dipahami? Ya, itu masalah niat. Dan niat sekali lagi amal hati. Jadi namanya niat itu adalah amal hati. Jadi amal dalam amal ibadah itu ada yang posisinya di hati, ada yang posisinya di lahir, ya kan? Jadi ada ibadah batin, ada ibadah lahiriah. Termasuk ibadah batin apa? Niat. Ya, seperti niat, khauf, roja, tawakal, itu kan amal hati semua ini. Ya kan? Nah, maka yang posisinya di hati, ya tempatkanlah di hati. Yang posisinya di lisan atau di jaware, anggota badan, tempatkan di tempatnya masing-masing. Dan agama sudah merinci itu semuanya. Jangan dibolak-balik. Yang asalnya niat di hati, malah dijaharkan. Yang harusnya dibaca di lisan malah di batin. Ini kan kebalik-balik. Contohnya apa? Bacaan sholat. Bacaan sholat itu kan harus dilafatkan, walaupun dengan suara lirih. Ya, tapi terkadang kita apa? Malah batin, mulut kita nggak gerak. Itu kan nggak pas namanya. Ya toh? Itu namanya kebalik-balik. Namanya qiraah, ya, membaca, yaitu amalan lisan itu, ya kan? Amalan anggota badan. Baik, pertama berniat. Tsumma yaqul bismillah. Kemudian membaca doa bismillah. Ya, bismillah. Tsumma yadribu turaba. Kemudian doroba yadribu apa? Memukul. Maksudnya memukul bukan gini ya. Ya, jadi gini, menepuk, bahasa kita, menepukkan kedua tangannya aturoba, ke permukaan tanah. Ya, ke permukaan tanah. Turab itu permukaan tanah yang kering ya. Ya, permukaan tanah yang kering. Ya.
Kalau tin itu tanah yang basah, lumpur ya, tanah liat itu itu tin. Ya. Jadi kalau turab itu tanah yang kering. Kemudian ya menepukkan kedua tangannya di atas permukaan tanah, marrotan wahidatan, sekali saja. Ya. Sekali tepuk, plek gitu. Kemudian dilihat kalau debunya terlalu tebal, tanahnya terlalu tebal, ditiup. Ya, ditiup dulu. Ya, itu enggak pupuran. Nanti kan jadi kayak bedaan toh, terlalu tebal, ditiup dulu. Gitu. Ditiup, kemudian yamsahu bihima jami'a wajhihi. Dia mengusap keduanya, dengan keduanya mengusapkan kedua telapak tangan tadi jami'a wajhihi. Seluruh wajahnya, wa jami'a kafaihi, dan seluruh telapak tangannya. Sekali usap. Ya, jadi tepukkan, plek, kemudian ditiup, kemudian diusap. Seluruh wajah, habis itu terus telapak tangan, dahulukan yang kanan, baru yang kiri. Sampai sini pergelangan. Namanya telapak tangan sampai pergelangan. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat sampai siku. Ya. Dan itu tidak mengapa ya kan. Tapi minimal ya itu sampai pergelangan tangan ini sudah sah. Ya. Sudah sah. Dan itu yang sesuai sunnah. Ya, sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, sampai sini. Ya itu ada nasnya memang. Jadi dohirnya nas itu sampai sini. Ya, pergelangan tangan. Ya. Fa'in daraba marrataini fala ba'sa. Maka jika dia menepukkan 2 kali, maka tidak mengapa. Maksudnya 2 kali itu sekali untuk wajah, sekali untuk tangan. Jadi sendiri-sendiri gitu. Maka tidak mengapa. Ya. Dia menggabungkan 2 riwayat ya. Tapi sebagian mengatakan menumpuk 2 kali ini lemah riwayatnya. Ya, tapi beliau di sini menggabungkan tidak mengapa kalau mau sendiri-sendiri. Tapi yang afdal nepuk sekali, plek, tiup untuk seluruh wajah, kemudian kedua telapak tangan. Disunahkan dimulai dari yang kanan. Dah selesai seperti itu. Ya. Kemudian qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ini dalilnya ya. Dalil tentang tayamum. Wa in kuntum junuban, ya di ayat sebelumnya itu kan jika kalian junub atau safar atau sakit, falam tajiduma'an, lalu tidak menemui air, tidak menjumpai air, tidak mendapati air, fatayammamu, maka tayammamu sha'idan thayyiba, bertayamumlah dengan sha'idan thayyiban. Nah di sini yang menjadi perselisihan para ulama itu apa makna sha'idan thayyiban gitu. Nah, ada yang berpendapat itu mutlak tanah kering. Selain itu tidak masuk. Jadi permukaan batu itu tidak boleh, permukaan lantai itu tidak boleh, ya kan? Harus langsung tanah. Pasir itu tidak boleh. Jelas ya? Ya. Dan itu juga pendapat yang cukup kuat. Namun mayoritas ulama mengatakan sha'idan thayyiban itu adalah seluruh permukaan bumi. Ya. Dan seluruh benda-benda yang penting nempel dengan bumi, dengan tanah. Itu masuk sha'idan thayyiban. Sehingga permukaan batu, ya kan? Dan lantai, dinding, ya, batang-batang pohon, ya,
maka itu bisa digunakan untuk bertayamum, dan itu pendapat yang rajih insyaallah taala. Ya. Jadi tidak mesti tanah. Sehingga misalnya kita pas di pantai adanya di situ apa? Pasir, atau di Arab ya, perjalanan di padang pasir, maka boleh menumpukan dua tangannya di atas pasir itu. Karena termasuk soi dan toyibah. Maksudnya toyiban itu apa? Ya tidak ada najisnya, ya kan? Yang suci. Ya. Kemudian famsahu, mana tadi? Ya. Maka usaplah biwujuhikum, wajah-wajah kalian, wa aidiyakum minhu, dan tangan kalian minhu darinya. Nah, jadi sebagian ulama yang berpendapat karena di sini ayatnya tangan ya sampai siku. Karena namanya tangan ya mesti sampai sini gitu loh. Jelas ya? Cuman prakteknya Nabi itu cuman sampai sini gitu loh. Maka kan yang paling tahu ayat kan Nabi. Ya kan? Nah, itu. Maka butuhnya kita pakai tafsir dari sunnah itu seperti itu. Seperti apa? Dalil berwudu itu dimulai dari mana? Membasuh wajah. Dalam Al-Quran nggak ada berkumur, ini nggak ada. Membasuh hidung nggak ada, ya kan? Nah, kita mengambil faedah itu dari mana? Dari prakteknya Nabi, gitu loh. Nabi mengajari wudu seperti itu. Nah, berarti yang dimaksud membasuh wajah ya masuk di dalamnya apa? Berkumur dan istinsyak, istintar. Meskipun sebagian orang mengatakan itu adalah sunnah hukumnya. Sunnah. Artinya kalau memang airnya terbatas, suatu ketika ya hanya mencuci kedua tangan, langsung mencuci wajah, maka itu tetap sah wudhunya tanpa berkumur, karena termasuk sunnah. Baik. Kemudian ma yuridullah, ma tidaklah, yuridullah Allah menghendaki. Jadi Allah tidaklah menghendaki li untuk ya ja'ala ya ja'alu. Nah, ada li jadi li ya ja'ala. Untuk menjadikan alaikum apa alaikum atas kalian min haraj. Ya. Sedikit pun kesusahan. Min haraj. Jadi kenapa kita artikan sedikit pun kesusahan? Karena ada min. Ya, sedikit pun kesusahan. Jadi sekali-kali Allah itu tidak menghendaki menyusahkan kalian sedikit pun. Ya, tidak ada. Walakin, akan tetapi yuridu, dia ingin liutoh hirakum, mensucikan kalian. Itu pertama. Yang kedua, waliyutimma, dan ingin menyempurnakan nikmatahu, nikmatnya alaikum atas kalian. La'allakum, semoga kalian tashkurun, mau bersyukur. Masya Allah ya. Ini penting ya untuk kita pahami bahwa dalam kondisi apapun, kenapa Allah tetap memerintahkan kita beribadah padanya. Sekali lagi itu bukan untuk menyusahkan kita, ya kan? Tapi justru Allah ingin mensucikan ya kotoran-kotoran dari diri kita, baik kotoran maknawi maupun hissi. Kotoran maknawi maksudnya apa? Dosa. Gitu? Siapa di antara kita yang enggak berdosa? Jadi Allah itu ingin ketika kita meninggalkan dunia ini dalam kondisi bersih dari dosa, sehingga nanti dimasukkan ke kampung halamannya yang hakiki, yaitu mana? Surganya. Itu yang inginkan Allah. Cuman kadang kita nggak paham atau sudah paham tapi males, gitu. Ya, atau karena ngikuti hawa nafsu.
Jadi seperti itu. Allah hikmahnya menetapkan demikian. Berikutnya ada yang dibahas tentang masalah tayamum. Ya. Dalam ayat ya. Kalau surat atau ayat Al-Quran nanti bisa ditarik terjemah banyak, tapi ini tidak apa-apa kita jelaskan. Falam tajidu, lalu kalian tidak menjumpai air. Fatayamamu, maka bertayamumlah kalian soi dan toyiban dengan apa? Soid, permukaan bumi yang suci. Jadi soidannya apa? Seluruh permukaan bumi. Ya. Famsahu, lalu sudah ya. Lalu usapkanlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dari soid dan toiban tadi, gitu kan. Dengan tata cara yang sudah dijelaskan di depan. Nah, di sini mu'alif tidak menjelaskan tentang pembatal tayamum, ya tidak beliau jelaskan. Maka secara umum pembatal tayamum itu ya pembatal wudhu. Semua yang membatalkan wudhu membatalkan tayamum. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah mampu menggunakan air, ya dah. Artinya apa? Alasan pakai air, pakai apa? Debu atau tanah tadi apa? Ya, tidak mampu menggunakan air. Nah, tidak mampu menggunakan air kenapa? Ya karena nggak ada air. Berarti nanti kalau sudah ada air, batal wudhunya. Apa itu tayamumnya otomatis batal. Ya otomatis batal. Jika contoh misalnya, dia sudah tayamum, kemudian dia mau sholat tempat, ternyata langsung hujan. Nah, maka bagaimana? Boleh lanjut sholat nggak? Nggak boleh, ya, karena dia tidak ada air itu. Kalau kasusnya tayamum karena tidak ada air. Jadi kalau dia sudah tayamum, ya, kemudian dia tidak sholat kok tiba-tiba turun hujan, ya, maka apa? Dia batal itu tayamumnya. Sehingga apa? Dia wajib wudhu dengan air. Tidak boleh tidak boleh sholat dengan tayamumnya tadi. Nah, cuman kalau pas turun hujannya pas sholat, ya gimana itu? Jadi pas sholat tiba-tiba turun hujan, nah, itu bagaimana? Tapi kan ibaratnya kalau kita sholat terus kentut, apa lanjut? Iya tak? Ya enggak? Nah, ibaratnya kalau apa itu turun hujan itu kan ibaratnya apa? Misalnya dia sholat terus kentut, apa lanjut? Nah, dalam hal ini terjadi silang pendapat ya. Ada yang mengatakan wajib membatalkan kemudian berwudu. Ya, ada yang mengatakan ya dia harus melakukan atau melanjutkan karena apa? Tidak boleh membatalkan sholat tanpa keterangan yang jelas atau alasan yang syar'i, tidak boleh. Jadi membatalkan sholat tanpa alasan syar'i itu berdosa. Ya, jadi kok sholat tiba-tiba batal kayak gitu, tidak boleh, berdosa itu. Walaupun sholat sunnah, ya kan? Walaupun sholat sunnah. Tapi kalau ada udzur, lah baru boleh membatalkan. Jelas ya? Oke. Ya dilihat safarnya. Kira-kira masih bisa menjumpai waktunya enggak untuk menjamak misalnya. Kalau dia bisa menjumpai waktu dengan jamak,
bisa ketemu air, ya tetap nanti nunggu tempat yang bisa dia berwudhu sempurna dengan air. Gitu, Pak. Tapi kalau nanti dikhawatirkan atau berdasarkan pengalaman ini nanti nggak akan ketemu daerah yang ada airnya. Ya, nggak akan ketemu daerah yang ada airnya sampai bahkan keluar waktu sholat, maka dia dan di situ tidak ada air, ya maka dia bisa bertayamum seperti itu. Ya, kita lanjutkan dulu ya keterangan tadi. Bagaimana kalau turun hujan ketika di tengah-tengah sholat? Ya, saya baca keterangan di Shahih Fiqh Sunnah Syekh Abu Malik. Beliau menguatkan pendapat, ya tetap lanjut, ya tetap lanjut untuk sholat diselesaikan. Hanya saja nanti disunahkan mengulangi, disunahkan. Artinya kalau tidak mengulangi tidak apa-apa. Tapi kalau dia berwudu terus mengulangi itu bagus. Hukumnya sunnah. Bukan sholatnya diulang, disunahkan. Jadi yang kedua itu hukumnya sunnah. Bukan sholatnya diulangi. Yang kedua itu hukumnya sunnah. Yang pertama tadi tetap sah itu. Yang kedua itu apa? Sunnah. Berwudu kemudian sholat itu sunnah. Jelas ya? Itu menggabungkan dua kaul. Ya, yang berhati-hati ya dia membatalkan kemudian sholat lagi. Ya. Tapi membatalkan itu pun ya kan tidak boleh itu loh masalahnya. Tapi argumennya apa? Lah ibaratnya itu orang kalau misalnya pas sholat batal kan ya maksudnya endorse sholat kan gitu toh. Kan cukup kuat juga alasannya. Ya toh? Karena ketika ada air berarti tayamumnya batal. Lah kalau tayamumnya batal berarti ibaratnya dia itu berhadas lagi. Ya kan? Itu alasannya gitu. Lah bagi yang melanjutkan bagaimana? Ya tidak seperti itu. Ya, karena secara asal dia telah bersuci dan dia tidak berhadas. Ya, dan dari awal dia sudah dapat keringanan untuk sholat dengan tayamum itu. Maka secara hukum asal itu tidak boleh dibatalkan. Kecuali dengan pembatal-pembatal yang syar'i ya gitu. Jadi kalau bahas apa kita lihat pembahasan fikih itu Masya Allah seru banget. Ya seru. Tapi kalau bagi pemula itu bisa pusing. Benar. Pusing bener ya. Ya, tapi kalau Insya Allah kita udah ada dasar-dasar itu membahas itu seneng Masya Allah. Ya, membahas itu dasar ini ya, dari situ nanti akan ketemu yang argumennya paling kuat yang mana. Ya, dari situ kita akan lebih apa? Beramal itu akan lebih apa? Lebih yakin gitu ya. Tidak hanya sekedar taklid. Ya. Itu ya. Jadi pembatal tayamum satu apa? Seluruh pembatal wudu akan membatalkan Yang kedua apa? Ketika mampu menggunakan air. Baik karena ketersediaan air atau karena memang ya sebab yang kedua yaitu karena sakit atau yang lainnya tadi apa? Sudah hilang gitu loh. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Enggak ada pertanyaan lanjut? Ya, Pak Mardi dulu. Ya. Jadi salju dia termasuk kategori air ya. Salju itu termasuk kategori air. Wa naqini minal dzunub kama yunaqat thawbu abyadu minad danas. Ya, kama yunaqat thawbul abyadu minad danas apa itu? Doa iftitah ya kan? Itu ada lafaznya wa salji wal barot itu kan. Minal ma'i kama yunaqat thawbul abyadu minad danas, terus apa doanya itu? Allah maksilmi minal khotoyaya bil ma'i wa salji wal barot. Ya. Dan embun dengan air, es dan embun. Ya, wallah alam. Jadi termasuk
Air itu kategori air. Kan tidak wajib Pak, berkumur kan tidak wajib toh. Jadi kalau dia bisa ngambil salju kemudian dia basuhkan kan mesti meleleh itu salju. Gitu. Lagian kalau misalnya salju kita tepuk kan ya itu tidak ada tanahnya juga. Nah, tayamum ya kan. Maka hukum salju adalah air. Wallah alam. Ya, wallah alam karena ini hukumnya pengganti wudhu, maka hukumnya ya seperti wudhu. Nah, habis wudhu ada doanya enggak? Ada. Bagaimana doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya itu, seperti itu. Maka wallah alam sama seperti itu. Ya. Walau alam saya belum tahu ya. Tapi secara asal kan kaedahnya sama. Ya, kaedahnya sama. Ya. Jadi selama dia masih belum batal, ya kan dia masih dalam kondisi suci. Ya kan? Ya untuk menetapkan seperti itu kan butuh dalil. Ya kan? Selama memang dia tidak mampu menggunakan air, contohnya orang sakit ya kan misalnya. Ya, dia sudah bertayamum tadi dan belum batal, ya, maka sesuai keadaan asal maka ya dia boleh sholat dengan tayamum pertama. Wallahu alam apakah ada dalil saya belum tahu. Ya kan? Tapi secara kaidah asal seperti hukum wudhu gitu kan. Ya. Untuk membedakan penerapannya berbeda dengan wudhu artinya setiap sholat harus tayamum itu butuh dalil dan saya belum tahu dalilnya. Allah. Yang lain barangkali ada yang tahu pernah baca dalilnya ada. Nah. Ya nanti dicari dulu ya, dicari dulu. Allah alam. Coba nanti kita cari bersama-sama ya dalil. Cukup? Cukup ya? Ya berikutnya itu adalah dalil yang menjelaskan tentang bolehnya tayamum dari sunnah. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.